Gimana nih teman-teman materinya? Semoga kalian bisa pahamin materinya ya. Nah, kayaknya abis ini materi lagi nih. Kira-kira Oh iya materi nih, apa ya? ada dari materi pembelajaran 4 pilar yang akan disampaikan oleh Bu Juwaria. Terus ada pun biodatanya. Nama daerah Juwaria, tempat tanggal lahir Bandung 7 Mei 1966. Alamat di BAP, jabatan guru PPKN, riwayat pendidikan SD, SMP, SMA, UPI Bandung, dan semua pendidikannya di Bandung. Terus riwayat mengajar dari tahun 1992 sampai dengan sekarang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Dr. Randa Juwaria, mengajar mata pelajaran PPKN di SMA 5 Negeri Kota Serang. Dan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, atau MPLS, Ibu diberikan tugas untuk memberikan materi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seandainya kita dalam keadaan normal, kita bisa bertatap langsung dengan para siswa baru dalam pemberian materi ini dengan Ibu. Tapi karena ada COVID-19 atau pandemi COVID-19, sehingga harus melalui daring, yaitu kalian bertatap muka dengan Ibu hanya lewat video saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada materi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Sudah menjadi wacana dari dulu bahwa Indonesia bersepakat bahwa penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 4. 1 adalah Pancasila, 2 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan 4 adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Berarti kalau 4 pilar di sini adalah penyangga dari suatu negara Republik Indonesia. Pilar memiliki peran yang sentral dan menentukan. Karena bila pilar tidak kokoh atau rapuh akan berakibatkan bangunan itu roboh atau negara ini hancur. Dengan demikian, maka alangkah baiknya atau alangkah bagusnya apabila pilar yang merupakan belief system atau suatu negara harus menjamin kokoh berdiri, sehingga negara pun akan menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantarkan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga negara. Mari kita bahas pilar ke-1, yaitu pilar Pancasila. Pilar Pancasila bagi tegak kokoh berdirinya negara Indonesia adalah, atau pilar pertama bagi kokoh berdirinya Indonesia adalah Pancasila, yang memenuhi syarat sebagai satu-satunya ideologi dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mau tidak mau bangsa Indonesia harus menerima bahwa Pancasila adalah ideologi dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dalam sila-sila dari Pancasila itu ada 5. Mari kita Ibu akan jabarkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang baru. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang di dalamnya adalah pasal 29 ayat 1, negara menjamin negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, dan pasal 2-nya adalah tentang jaminan kebebasan melaksanakan dan melakukan peribadatan kepada agama yang sah di Indonesia dan kepada aliran-aliran kepercayaan yang diakui oleh Departemen Kebudayaan. Sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua ini adalah sebetulnya merupakan satu konsekuensi atau
pernyataan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi harkat derajat dan martabat manusia, terutama di Indonesia, yang berkeadilan sosial, yang berkeadilan, dan juga dijunjung tinggi oleh harkat dan martabat daripada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Sehingga dengan bermacam adat atau budaya yang ada, tetap nilai kemanusiaan Indonesia itu adalah saling mengasihi, saling menyayangi, gotong royong, dan sebagainya. Sekarang sila ketiga, persatuan Indonesia. Secara sejarah, kita punya sejarah yang sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain dan punya itikat untuk merdeka. Pada saat kita punya cita-cita ingin merdeka, kita punya historis yang sama. Kita punya sosiologi yang sama berada di wilayah Indonesia. Dan kita pun sama punya itikat untuk mereka. Dengan itu modal besar yang ada adalah untuk merdeka adalah bersatu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, itu merupakan dasar dari modal kita sebagai yang merasa sama pernah dijajah bangsa lain dan ingin merdeka. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita mengakui atau kita diakui sebagai negara yang daulat dan kita diakui sebagai negara yang demokrasi, dan kita pun mengimplementasikan bahwa pengertian itu adalah dengan adanya wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR sebagai penjelmaan daripada rakyat Indonesia yang dipilih pada saat dahulunya. Dengan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita terakhir bangsa Indonesia, yang setelah sila 1, 2, 3, 4 terlaksana, maka terakhir adalah sila kelima. Indonesia ingin adil, ingin makmur, ingin sejahtera. Dan untuk pencapaian daripada sila kelima itu harus disemangati atau harus diisi atau harus didorong dengan nilai-nilai sila 1, 2, 3, dan 4. Baik. Sekarang pilar kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar kedua ini kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami Undang-Undang Dasar 45, perlu bahwa kita terlebih dahulu memaknai undang-undang itu sendiri. Kita harus belajar, dibaca, dipelajari, dipahami, dan kalau sudah mampu memahami maka kita harus melaksanakannya. Dan dalam undang-undang itu prinsip-prinsip dalam undang-undang itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dalam pasal-pasal dan juga dalam batang tubuhnya. Baik. Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai aturan atau norma berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seluruh bangsa Indonesia mau tidak mau harus patuh dan taat terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, baik sebagai penduduk Indonesia, ya, atau sebagai warga negara Indonesia, atau negara asing yang ada di Indonesia, atau barangkali warga negara yang kita yang ada di luar. Harus dijamin dengan adanya Undang-Undang Dasar tersebut, sehingga bangsa Indonesia merasa aman, nyaman, tentram, merasa dilindungi, bahwa dia aman sebagai warga negara Indonesia, bahwa dia atau bangsa lain juga merasa aman kalau berada di Indonesia. Aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang punya kekuatan hukum, ya, dan hukum itu diakui baik secara nasional ataupun internasional. Baik. Sekarang pilar ketiga.
Pilar ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia adalah negara kesatuan sejak merdeka. Walaupun barangkali dalam perjalanan sejarah berikutnya pernah Indonesia berubah menjadi negara federal, tapi tidak lama, pada tahun 1945 kembali lagi menjadi negara kesatuan. Itu dibuktikan sampai sekarang. 34 provinsi mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan mereka dengan menggunakan sistem sekarang yang agak berbeda dengan yang terdahulu. Ya. Itu nggak jadi masalah. Itu nanti diterangkan di dalam penjabaran berikutnya. Sampai era reformasi sekarang, banyak isu-isu atau ada saja beberapa golongan atau orang-orang tertentu yang ingin merubah dari sistem negara kesatuan ini jadi negara yang lainnya, tapi tetap berdiri. Indonesia ini tetap berdiri. Baik, sekarang pilar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika barangkali pertama kali kita kenal itu dari Empu Tantular sebagai penjaga agung Kerajaan Majapahit yang pada waktu itu atau hidupnya pada masa sekitar 1350 sampai 1389 dan dituangkan dalam bukunya Sutasoma. Di dalam pengerti daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya dengan keanekaragaman suku, adat, agama, dan lain sebagainya, termasuk paham-paham yang setiap daerah punya pemahaman sendiri, itu tetap satu Indonesia. Bahkan semboyan negara Indonesia itu ditetapkan oleh PP nomor 66 tahun 1951. Dan tulisan yang berada dalam lambang negara itu dikuatkan oleh Undang-Undang nomor 36 Undang-Undang Dasar 1945. Paham pluralistis yang tidak ada dalam konsep di Indonesia. Yang plural itu adalah konsep negara barat, tapi di Indonesia tetap kita membangunnya adalah konsep yang satu tunggal, walaupun berbeda-beda tapi satu tunggal, atau satu, yaitu walaupun berbeda tetap satu Indonesia. Ya. Dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang, tidak saling mencurigai, buang jauh-jauh, terus tidak ada rasa iri hati, dengki dan lain sebagainya, karena kita harus punya satu perasaan bahwa tidak boleh menyakiti orang dan kita pun tidak mau disakiti. Maka Bhinneka Tunggal Ika akan mampu menjadi landasan tanpa pamrih secara pribadi dan golongan, serta dengan pengorbanan tanpa pengorbanan yang sekurang-kurangnya kepentingan di atas segalanya adalah kesatuan yang akan mudah terwujud. Bagi setiap warga negara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau tidak mau harus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya dengan keempat pilar tersebut. Kalau kita runtut ke awal lagi, pelaksanaan atau implementasi daripada keempat pilar itu, misalnya kalau kita lihat saja dari Pancasila, kalian sebagai siswa SMA Negeri Kota Serang itu sudah diterapkan dalam kehidupan warga SMA 5 Kota Serang. Misalnya sholat berjamaah 2
dohor. Terus setiap hari kita mengaji minimal 10 ayat. Hari Jumat kita yasinan. Terus menampilkan anak-anak yang menjadi pemateri ceramah. Terus sholat Jumat berjamaah. Itu penerapan di SMA 5. Kalau sila kedua, kalau misalnya kegiatan, banyak kegiatan kemanusiaan. Baik itu oleh organisasi intrasekolah atau organisasi-organisasi lainnya yang ada di SMA 5. Misal salah satunya yang sudah dibiasakan adalah misalkan kalau ada orang tua yang meninggal atau siswa yang meninggal, maka secara otomatis siswa akan melakukan keliling ya untuk mengumpulkan uang tersebut dari sumbangsi atau perlek siswa atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, donor darah misalnya saja, dan lain sebagainya, masih banyak. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Banyak dengan melalui kegiatan organisasi sekolah atau barangkali dengan kalian sendiri, baik secara kelompok kecil atau kelompok kelas atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh siswa, baik di dalam sekolah atau di luar sekolah. Misalnya saja hari-hari besar agama, hari peringatan nasional, misalnya 17, Hari Kartini, Hari Pendidikan, Hari Guru, dan lain sebagainya. Kalau agama udah jelas Isra Miraj, misalnya tahun baru Islam, ya, pesantren Ramadan dan lain sebagainya. Kalau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, itu langsung diimplementasikan dalam pemilihan ketua OSIS. Seluruh kandidat dia akan berkampanye dan seluruh kandidat akan membeberkan apa misi visinya, dan akhirnya pada hari tertentu ditentukan tidak ada terkecuali seluruh warga SMA 5 harus nyoblos atau harus menconteng dari kandidat-kandidat perwakilan kelas yang sudah ditentukan oleh MPK. Dan sila kelima barangkali juga di sini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya dalam hari-hari tertentu, misalnya saja sekarang kegiatan MPLS, biasanya hari terakhir itu kita mengumpulkan sembako, bukan untuk siapa-siapa, kita akan membagikan kepada yayasan-yayasan yatim piatu atau kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan. Dan itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk kesejahteraan, ya. Dan kalau tentang Undang-Undang Dasar 45, kalian sebagai warga SMA 5 atau bahkan sebagai siswa SMA 5 jelas ada, yaitu tata tertib SMA 5 yang kalian sepakati dengan orang tua kalian sepakati dan pihak sekolah, yang diberikan materai Rp6.000. Di sana jelas aturan-aturan yang diberlakukan untuk siswa-siswi yang bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Serang. Misalnya saja, masuk jangan terlambat, pulang jangan duluan, ya. Atau barangkali lagi KBM, tidak boleh di luar kelas, dan lain sebagainya. Termasuk barangkali larangan yang paling keras adalah merokok di lingkungan sekolah. Dan misalnya perkelahian yang melibatkan di dalam sekolah atau perkelahian yang melibatkan di luar sekolah atau lebih kenal dengan tawuran dan lain sebagainya. Itu jelas pelanggaran yang berat. Dan juga barangkali mengambil hak-hak orang lain dengan istilah mencuri misalnya saja. Itu ada konsekuensi yang berat. Ya, itu aturan. Dan aturan tersebut tidak hanya sebagai kepada siswa saja berlakunya, tapi sama. Guru pun kalau menyalahi aturan daripada sebagai ASN atau sebagai guru yang ada di SMA 5, itu kena sanksi administrasi oleh kepala sekolah atau sanksi-sanksi lainnya, ya. Jadi jangan merasa bahwa
aturan itu hanya untuk siswa dan berlaku kepada siswa, tidak. Sama kami pun sebagai guru kalau menyalahi aturan kena peraturan tersebut. Ya. Dan pilar ketiga yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, jelas ya. Terutama ibu sebagai ASN, mau tidak mau harus siap sebagai ASN. Bahkan dulu perjanjiannya harus mau ditempatkan di mana saja. Tidak boleh menolak, benar itu adanya. Harus taat dan patuh pada aturan, baik aturan yang sudah dibuat oleh negara, aturan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan, atau ke bawahnya termasuk aturan yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Ya, jangan dikira bahwa pegawai negeri enak loh, bisa bebas, tidak, tetap ada. Kalau menyalahi ada sanksi administrasi. Ya, dan mengakui keberadaan bahwa kita sebagai orang-orang ya, atau mengakui keberadaan negara Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus ada, bahwa Indonesia adalah negara kita dimanapun kita berada. Ya, walaupun sehebat apapun kalian kelak misalnya saja sampai mampu misalkan melangkahkan kaki ke negara tetangga, ke negara Eropa atau ke dunia, harus tetap di dada kalian adalah NKRI. Akan kembali lagi ke NKRI itu sebenarnya. Apabila kokoh pilar itu 1, 2, 3 sudah kokoh, tinggal satu lagi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita cinta Indonesia, kalau kita menyayangi Indonesia, mau seperti apa walaupun berbeda, si hitam, si putih, si kuning misalnya saja, si biru, tidak ada, sama Indonesia. Si Batak, si Jawa, si Bali, tidak ada, tetap Indonesia misalkan, ya. Si miskin, si kaya, tidak, sedang-sedang saja, tidak ada, tetap Indonesia. Apabila satu daerah merasakan misalnya saja susah senang, kalau kita sudah merasa persaudaraan, tetap merasakan bahwa kita juga susah, bahwa kita juga senang. Dirasakan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Tidak membeda-bedakan. Ya, kita dari mana, kita siapa, di mana. Tuh. Itu dari 4 pilar. Nah, sekarang kalau kalian merasa sebagai warga SMA 5 Negeri Kota Serang, penerapannya tidak sampai setinggi itu. Jadilah siswa yang baik, jadilah siswa yang taat aturan, jadilah siswa yang rajin belajar, siswa yang menjaga sopan santun, ya. Sopan santun itu yang terlihat di sekolah berarti pada guru kepada warga lainnya. Pada guru sopan, tapi pak guru yang ngajar kelas. Tapi kalau guru yang tidak ngajar sekolah, di kelasnya cuek saja gitu kan, tidak siapa. Lebih-lebih kalau misalkan ada penjaga sekolah atau OB sekolah, wah cuek aja, merasa diri saya siswa. Tidak bisa seperti itu. Tetap harus dijaga bahwa kita adalah warga negara yang punya etika, bahwa kita adalah warga SMA yang punya aturan, ya, sopan santun. Tuh. Sebenarnya kalau mau bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara itu luas. Barangkali kita tidak ada apa-apanya di sini, ya. Tapi kalau kita mau menjadi siswa yang baik, misalnya kalian, baik itu misalnya bukan hanya di sekolah saja, misalnya jadi siswa yang baik, jadi anak yang baik di rumah, patuh taat pada orang tuanya, misalkan jadi warga masyarakat yang baik di lingkungan RT RW-nya, aktif misalnya saja, itu udah hebat. Atau di sekolahnya juga lebih lagi, selain aktif belajar, aktif juga organisasi yang ada di sekolah. Nah, itu yang diharapkan, ya, karena ilmu yang sebenar-benarnya kamu dapat dicari dan didapatkan adalah sebenarnya bukan yang hanya tertulis di atas meja, tapi bagaimana kamu bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Bagaimana kamu bisa mencari dan mendapatkan ilmu bukan dari buku. Baik, ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana itu penerapan dari 4 pilar tadi. Jangan sekarang udah kita semakin mengecil. Pandemik COVID-19. Kalau kalian sebagai siswa yang baik, ya kan, sudah jelas kan, belajar di rumah. Kalau ibu sebagai guru yang baik, sama saja belajar di rumah.
Supaya apa? Kita tidak jadi klaster-klaster baru ya dalam penyebaran virus tersebut. Tapi tetap semangat. Kalian sebagai siswa semangat belajar, ilmunya semakin bertambah karena belajarnya ternyata tidak hanya mendapatkan ilmu dari Google, bisa mencari dari Google, dari YouTube, atau barangkali kalian ciptakan sendiri bahwa saya adalah siswa yang kreatif menghasilkan karya. Silahkan. Karena apa? Kalian banyak diam di rumah bukan berarti hanya sebatas tiduran saja atau main game. Tapi carilah bahwa kalian adalah siswa yang kreatif. Sama guru juga, jangan dikira guru tidak pusing dengan daring begini. Banyak guru yang gatek kalau ingin tahu. Tapi berusaha, guru juga harus mampu mengimbangi kehidupan yang dimana pandemik ini sudah berlangsung dari bulan Maret. Tanggal 16 kita sudah tidak belajar. Bahkan di Provinsi Banten ini sampai Desember. Tanggal 30 Desember 2020, bayangkan saja berapa bulan ke depan kita seperti ini. Ya, seperti ibu mau ngajar, di kelas yang ibu ajar, tidak ada siswa yang kenal satupun. Karena apa? Pada saat ini ibu ngajar di kelas 11. Kelas 10-nya nggak ngajar. Nah, dan pada saat ini ibu ngajar di kelas 12. Tapi yang kelas 11-nya ibu nggak ngajar. Bayangkan 12 kelas ibu ngajar tidak ada yang kenal satupun. Lebih-lebih kali kalau ngajar di kelas kamu kelas 10. Wah, blank banget, gak pernah melihat kamu dalam sekolah. Baru ketemu juga namanya doang juga belum tentu hafal semua. Ya. Jadi pelaksanaan dari 4 pilar itu untuk kamu atau kalian sekarang adalah: 1. Tetap semangat belajar di rumah. 2. Diam di rumah. Wah, jangan main game di rumah. Diam di rumah. 3. Di rumah aja. Jadi tetap semangat belajar di rumah, diam di rumah aja. Cukup barangkali dari ibu sekian. Ya. Salam sejahtera. Salam sehat selalu. Salam sama orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.